Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi فَلْيَفْرَحُوا ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Salah satu anugerah yang luar biasa, salah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan adalah dipertemukannya kembali kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Tidak semua umat Islam bisa mendapatkan nikmat yang besar ini. Ada kalanya saudara kita, keluarga kita yang tahun kemarin masih bersama kita melaksanakan saum Ramadan, yang ikut bersama-sama melaksanakan sholat tarawih dan yang lainnya, namun di antara mereka ada yang sudah kembali ke hadirat Allah, ada yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan saum Ramadan. Oleh karena itulah selayaknya bagi kita yang hadir siang hari ini, yang diberikan usia, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengisi kembali kegiatan bulan Ramadan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 58, "Falyafrahu qul bifadlillah falyafrahu." Bahwa ini semua semata-mata hanya karena karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata Allah memberikan karunia sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Oleh karena itulah falyafrahu, selayaknya kita bergembira, selayaknya kita bersyukur. Kenapa demikian? Karena belum tentu Allah masih memberikan usia kepada kita tahun depan untuk bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Kita bersyukur karena di bulan Ramadan ada keutamaan-keutamaan, ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak akan kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Keutamaan, keunggulan yang Allah berikan sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada umat muslim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ada satu doa yang senantiasa dilafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebuah doa tentu akan Allah kabulkan dengan persyaratan kita bersungguh-sungguh dalam berdoa dan kemudian kita berikhtiar untuk meraih doa tersebut. Doa ini adalah doa agar kita diberikan keluarga, diberikan keturunan, diberikan anak cucu yang soleh dan solehah, sehingga menjadi keluarga yang qurratu a'yun,
Tentu semua keluarga mengharapkan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi penyejuk mata. Lalu bagaimana upaya kita agar meraih keluarga yang qurratu a'yun? Maka bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, keluarga yang berkah, dan keturunan yang solih dan solehah. Apa hubungan doa tersebut dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan syahrut tarbiyah, saatnya pendidikan keluarga. Bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk menumbuhkan kembali hubungan dengan keluarga, bulan yang paling tepat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, di mana selama 11 bulan ayah, ibu, suami, istri, anak-anaknya sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga jarang untuk berkomunikasi. Maka bulan Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk mengikatkan kembali hubungan antara keluarga. Setidaknya ada 3 aspek yang perlu kita optimalkan di dalam bulan Ramadan di dalam membangun pendidikan keluarga. Yang pertama, aspek kedekatan secara fisik dan emosional. Anggota keluarga biasanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Maka di bulan Ramadan, saat sahur dan buka bersama adalah momen yang paling tepat untuk membangun kembali hubungan yang harmonis di antara keluarga. Ketika sahur ataupun buka bersama dengan keluarga, di saat itulah sebagai seorang kepala keluarga bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak ataupun cucunya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika kita buka bersama dengan keluarga, di sana kita bisa menanamkan nilai-nilai bagaimana tata cara etika berbuka yang baik, bagaimana etika adab-adaban ketika sahur dan yang lainnya. Maka sekali lagi, saat bersama keluarga, makan bersama, walaupun hanya dengan lauk pauk seadanya, dengan suasana yang sederhana, itu menjadi momen yang paling tepat menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak. Yang kedua, aspek yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan dalam mendidik keluarga adalah aspek ruhiyah ma'nawiyah. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk menumbuhkan kembali dimensi spiritual, pengikatan spiritual ruhani anak-anak kita. Di bulan Ramadan, qudwah atau keteladanan orang tua akan sangat mempengaruhi karakter anak-anaknya. Bagaimana orang tua di bulan Ramadan memberikan contoh yang baik dengan pergi berjamaah ke masjid, dengan mengikuti tadarrus, dengan sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Ini tentu akan memberikan pengaruh untuk membangun karakter anak-anak. Di bulan biasanya barangkali yang sangat jarang sekali kita melaksanakan sholat subuh berjamaah ataupun sholat isya berjamaah, maka di bulan Ramadan kebiasaan itu akan tumbuh. Anak-anak kita ajak untuk melaksanakan sholat tarawih yang tentunya dengan sholat isya berjamaah diawali. Kalau biasanya barangkali di hari-hari biasa sangat sulit untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah,
Tetapi di bulan Ramadan setelah kita sahur, kita bisa mengajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter kepada anak-anak. Bagaimana mungkin kita akan menciptakan, mendidik anak-anak yang soleh dan solehah, sedangkan kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh dan qudwah yang baik. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau melatih, mendidik Nabi Ismail alaihissalam semenjak kecil, sehingga pantaslah bila Nabi Ismail pun menjadi nabi, karena tidak lepas dari pendidikan karakter dan keteladanan orang tua. Ketika nilai-nilai ini sudah tertanam kepada anak, maka insya Allah anak pun akan berupaya, berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan yang terakhir, aspek yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan dalam mendidik keluarga adalah aspek emosi sosial. Di bulan Ramadan kita dilatih, kita dididik untuk belajar memberikan sedekah, memberikan infak, menunaikan zakat, dan yang lainnya. Ini akan menumbuhkan sifat kepedulian sosial seorang anak. Bagaimana dilatih memberi, dilatih berbagi, dilatih merasakan pedihnya penderitaan ketika lapar, sehingga akan menjadi anak yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Bukan hanya kita turuti anak, ketika buka kita ikuti segala keinginannya, ketika akan menjelang lebaran kita ikuti segala keinginannya. Justru ini akan menjadi bumerang bagi seorang anak. Sebaiknya sebagai orang tua kita bisa mengerem, menahan, bahkan bisa mengendalikan emosi dan jiwa anak agar segala keinginannya untuk selalu diikuti. Tapi kita latih agar anak-anak menjadi anak yang memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi, sehingga akan membentuk karakter anak-anak yang peduli terhadap umat Islam. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridha Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima saum kita, menerima qiyamul Ramadan kita, menerima bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan segenap aktivitas ibadah yang lainnya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemampuan kepada kita agar kita bisa sampai menamatkan ibadah saum selama 1 bulan lamanya dalam keadaan sehat walafiat, serta ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.